Yohanes 5 ayat 20 sampai 22. Enggak, aku cuma nanya kan, pemahamannya berfirmanlah Allah jadilah terang. Bagaimana bisa dikatakan di sana Yesus? Berfirmanlah Allah jadilah terang. Kalau Allah tidak punya firman, bagaimana dia berfirman? Saya tanya dulu. Silakan Pak, ada yang mau ditanya? Baik. Mau nanya ini kakak. Silakan. Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini yang ingin saya tanyakan Kak. Roh Allah ini siapa? Roh Allah ini apa? Nafasnya Allah. Oh, bukannya Allah itu sendiri, bukan. Bukan Yesus ini, roh Allah ini. Bukan. Bapak juga bukan. Itu rohnya Bapak, nafasnya Bapak. Jadi roh Allah ini dengan Allah itu berbeda atau satu kesatuan? Berbeda dan satu kesatuan. Kayak badan saya kan berbeda dengan nafas saya, tapi satu kesatuan. Nafas saya di dalam tubuh saya di dalam nafas saya. Kalau Roh Kudus lain lagi. Roh Kudus ya roh Allah. Roh Kudus, roh Allah, nafas Allah itu sama. Oh, berarti Roh Kudus sama roh Allah yang melayang-layang itu sama ya? Iya. Jadi roh Allah dengan Allah inilah yang menciptakan bumi dan langit, begitu, bukan? Sama firmannya itu kan ada. Berfirmanlah Allah, tadi kan udah kamu baca. Jadi yang menciptakan langit dan bumi ini Allah bersama rohnya dan firmannya. Maka Yesus yang adalah firmannya adalah pencipta. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu diciptakan melalui dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang jadi dari segala yang diciptakan. Halo? Baik. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Firman-Nya di mana? Itu ayat 3-nya bacalah. Berfirmanlah Allah. Itu Jadi berfirman dengan firman. berfirmanlah Allah jadilah terang. Nah itu berarti firman itu menjadikannya. Oh, berfirmanlah Allah. Iya, kalau Allah tidak bilang, kalau Allah tidak menggunakan firman-Nya untuk mengatakan jadilah terang, ya kan nggak jadi terang. Tadi dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 3, tidak ada yang jadi tanpa Dia, hanya melalui Dia. Makanya melalui berfirmanlah Allah itu menjadikan langit dan bumi. Itu. Jadi Allah itu menciptakan dengan roh dan dengan firman-Nya. Karena Allah saya nggak mungkin begini kan. Ini satu nih. Terus dia diam aja. Ini nggak ada yang jadi. Itu loh. Makanya Allah Tritunggal itu Bapa bersama firman dan rohnya itu bekerja bersama-sama. Yohanes 5 ayat 20 sampai 22. Apa yang dilakukan Bapa itu yang dilakukan anak. Apa yang dilakukan Bapak, anak melihatnya. Anjas, keren banget. Yohanes 5 ayat 20 sampai 22. Enggak, aku cuma nanya kan, pemahamannya berfirmanlah Allah jadilah terang. Bagaimana bisa dikatakan di sana Yesus? Berfirmanlah Allah jadilah terang. Kalau Allah tidak punya firman, bagaimana dia berfirman? Saya tanya dulu. Kalau kamu tidak punya pikiran, bagaimana kamu mikir? Ah, saya mau makan. Nah, itu kan lagi mikir kamu. Berarti kamu, badanmu nih, dengan nafasmu dan dengan pikiranmu itu sama-sama mau makan. Masa kayak gini aja nggak paham? Bagaimana berfirman? Loh, bagaimana dia dikatakan berfirman kalau nggak punya firman? Berarti dia apa? Berkodok. Karena ada firman lah, makanya dia berfirman. Karena ada nafas lah, makanya dia bernafas. Kalau adanya toples, dia bertoples. Gak mungkin Allah itu bertoples, karena dia gak punya toples dalam dirinya, dalam hakikatnya. Dia punya firman dalam hakikatnya. Ih, lama banget cara mikirnya,
Kak, di sini aku nggak asumsi, aku cuma bacakan kejadian ini. Nah, ada lagi yang mau kamu Dan tanya? Saya nggak nanya kamu asumsi. Saya sudah menerangkan, kamu bisa berpikir nggak dari sini? biarlah penonton yang ada 900 ini. Iya, penonton yang 900 ini bilang, lu goblok. Penontonnya. Coba kamu baca. Kamu coba baca apa yang dikatakan penonton. Baik. Iya, kalau kamu Pada tuh udah akalnya. Allah mencipta langit dan bumi. Iya, makanya kau baca itu typingan itu. Kau baca ya. Semua orang ngira kau itu kayak nggak berakal. Itu biar penonton, orang penonton udah ngejawab, udah ngasih tahu, lu tuh lama banget mikirnya. Ya toh, kalau mungkin nggak Allah mencipta, mungkin nggak dia bilang gini, jadilah terang. Nggak mungkin. Kalau Allah itu tidak berkata, tidak berfirman. Karena Allah kita itu punya kata-kata, punya pikiran. Gitu. Masa sesimpel ini kok nggak nyampe? Cuman nih borpas. Ya kan? Agak lain nih, Dak Rijal ini memang. Gitu loh. Susah emang. Apa teh? Betul. Kalau Allah itu punya kodam, dalam hakikatnya dia berkodam, bukan berfirman. Udah berkodam. Halo Pak Andes. Ya, salam Kak Agatha. Kok cewek? Iya. Ya, salam Kak Agatha. Salam. Gini Kak Agatha, mau nanya nih. Memang namanya juga aku awam kan Kak Agatha. Yesus umur 12 tahun sampai 30 tahun kemana? Soalnya gini, kemarin kan ada Ustadz naik ke roomnya Edis, dipertanyakan seperti itu, tapi Edis nggak menjawab. Coba jelaskan dulu Kak Agatha, aku juga pengen tahu umur usia Yesus 12. Coba kakak buka di dalam Lukas 12 ayat 41. Lukas 12 ayat 41, bentar ya Kak. Lukas 12 ayat 41. Santai aja. Nih aku ngejawab. Ya. Ini orang Kristen kok pakai kerudung kayak Islam. Ini orang itu udah pakai kerudung. Udah orang Islam. 12 ayat 41. Ya. Ya. Untuk yang bilang ini orang Kristen kok pakai kerudung, ini saya. Ini orang Kristen ini. Jangan disama-samain dong sama lu. Kita itu justru mau nanya, lu orang Islam kenapa kayak Kristen pakai kerudung kayak Bunda Maria? Apa-apaan lu pada? Orang Kristen kok pakai kerudung? Emang orang Kristen pakai kerudung dari dulu. Lu ngapain ngikutin orang Kristen? Nggak boleh ngikutin suatu kaum, ntar lu jadi kafir kayak kaum itu. Silakan, Pak Ades. Oh maaf, ini ke-mute. Halo, Pak Ades, dibuka mute ya. Halo, Pak Ades. Halo, Bu Simamura. Udah baca? Oke, udah. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Aduh, Lukas 2 ayat 41 nih baca ya. Sorry. Kirain Lukas 12, Lukas 2. Lukas 2. Ya, bacakan Mbak Agatha ya. Ya. Tiap tahun orang tua Yesus ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem. Seperti yang lazim dalam perayaan itu, ketika hari-hari berakhir sementara, mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus anak itu di dalam Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Ini dengerin dulu ya, saya mute ya, agak berisik ya. Jadi usia 12 tahun Yesus itu di mana? Yesus itu nggak kemana-mana. Yesus itu di Yerusalem bersama-sama dengan, di Nazaret bersama-sama dengan ibunya. Tiap-tiap tahun menjelang Paskah mereka itu ke Yerusalem untuk memberikan kurban persembahan, merayakan perayaan Paskah. Yesus nggak pernah hilang. Tapi Yesus itu di rumah ibunya dan di bait Allah selama 3 hari. Lalu setelah itu dia pulang ke rumah seperti biasa. Jadi adakah Yesus hilang? Enggak. Yesus sendiri mengatakan, kenapa kau cari aku? Aku harus di rumah Bapakku, kata Yesus. Dia sedang bersoal jawab dengan alim ulama di dalam bait Allah. Itu Bu Simamora jawabannya. Silakan dibuka mute-nya. Oke. Tapi kata congornya Nandar kan, Yesus itu menikah di umur segitu. Makanya kami ketawa nengoknya kan. Gak apa-apa. Edak Nandar itu kan gak punya dalil. Iya. Tertulis di mana tertulis di dalam iman kita? Gak ada. Gak apa-apa, namanya juga edak penggosip ya.
Berarti seumpamanya adalah orang Islam yang nanya sama kami, jawabannya Yesus itu nggak kemana-mana, cuman di rumah doang gitu aja ya? Iya, di rumah Di itu Yerusalem dia gitu. dan 3 hari di Bait Allah. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Enggak, itu aja. Makasih. Makasih Kak Agatha. Soalnya orang awam. Ya, apa Ya. berkopi Bu. Kalau Kalau iya. Edak nandar kok didengarin. Edak nandar itu apa? Aduh, ngapain? Oke, apa te a. Oke, kita naik ke yang lain ya. Edak gusi katanya. Ada edak gusi. Apa te oh ini pada kemana nih, udah pada tidur nih. Oke. Oh, turun. Oh, halo. Halo, Ya, silakan Bang dan Hedi. mau tanya Mbak, itu kalau itu manusia berbuat dosa, ada kan Roh Kudusnya kan? Jadi kalau dia buat dosa, buat jahat, jadi roh apa yang di dalam hatinya? Roh Kudus itu tetap ada. Makanya kalau ada orang berbuat dosa, Roh Kudus itu menginsapkan mereka, membantu mereka itu untuk mengakui dosa mereka. Oh, jadi kalau yang berbuat jahat, manusia berbuat jahat, roh apa yang masuk? Ya, roh manusia itu sendiri. Oke, kita baca Roma 8 ya. Nah, Jadi jangan ditanya ada roh mana. Ya, roh badan kau, memang kau kerasukan. Itu adalah keinginan daging kita. Nih, makanya dibaca ayatnya ya. Nggak ada roh lain itu, kecuali kau surup. Nah, itu baru. Oke. Bentar ya. Roma. Oke. Bapak baca ya. Roma 7 ayat 14. Bentar ya. ada. Ya, Roma tuh. Ya, ini ya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Manusia itu bersifat daging. Ya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujuinya. Berarti roh orang itu sendiri, bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang berbuat, tetapi dosa yang di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal ya berbuat yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi kalau ada orang yang berbuat dosa, itu roh apa? Roh orang itu sendiri yang menghendaki. Kan dikatakan ya, aku menyetujui perbuatan dosa itu. Baru saya paham. Sebab kita sudah jatuh dalam dosa, jadi roh baik itu memang ada sama dosa yang kita sudah jatuhkan. Jadi ada baiknya dan ada jahatnya. Oh, kalau kita tidak jatuh dalam dosa, tidak makan buah apel itu jahat, kita tidak buat. Berarti kita sudah jatuh, berarti jahat dan baik ada dalam diri kita. Bukan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bukan karena makan buah itu, tetapi karena dia ingin sekali menjadi Allah secara instan. Jadi sebenarnya bukan karena buah itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tetapi karena adanya kehendak. Tadi dikatakan di Roma ini, kehendakku, aku menyetujui dosa itu dilakukan oleh diriku sendiri. Oh, Jadi sebenarnya apakah karena buah itu? Begitu kita makan buah, kita jadi tahu yang baik dan yang enggak, yang buruk itu atau yang jahat? Bukan, Bang. Tetapi memang keinginan kita, kehendak kita. Kita ini punya kebebasan untuk menjadi baik atau tidak. Sejak semula, manusia itu diciptakan hanya tahu yang baik, tidak tahu berbuat dosa. Jadi kamu memilih, kamu sendiri yang memilih untuk tidak taat atau taat. Kamu sendiri yang memilih untuk berbuat dosa atau tidak. Demikian Adam dan Hawa. Tuhan tidak memaksanya, tapi memang jiwanya atau rohnya yang menghendaki dia berbuat dosa.
Oh, masih kurang paham sedikit. Tapi kalau ikut logika saya kan, kalau dia tidak makan buah apple itu, berarti dia buat baik saja, jahatnya dia tidak mau buat. Bukan gitu. Kalau dia mentaati Tuhan, dia nggak akan mati. Masalahnya Adam mentaati siapa? Iblis. Kehendaknya sendiri. Bahkan iblis sebenarnya di situ hanya berkontribusi untuk apa? Memutarbalikkan kata. Sebelum iblis memutarbalikkan kata, sebenarnya manusia itu sendiri sudah berdosa. Coba kita baca ya. Di dalam Kejadian ya Pak ya. Ini Hawa sudah berbuat dosa sebelum iblis itu melakukan atraksi pengkhianatan. Ya, kita baca ya. Ini. Kejadian 3 ayat 4 ya. Dari 3 lah ya. 2 ya. Sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon di dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah itu Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba. Di sini Hawa itu sudah berdosa. Sebelum memakannya, Hawa sudah menambahkan perkataan yang tidak dikatakan Allah. Apa itu? Allah bilang apa? Jangan kamu makan, nanti kamu mati. Tapi Hawa menambahkan perkataan Allah. Apa dikatakan? Jangan kamu makan atau raba. Oh, dia sudah tambah. Jadi bukan karena buah itu, karena manusia itu sendiri, kehendak manusia itu sendiri yang ingin berbuat dosa. Ada atau tidaknya buah itu, di situ adalah tahap pengujian Allah. Apakah manusia ini mau seturut dengan kehendak Allah atau dengan dirinya sendiri? Oh, jadi intinya tidak boleh ditambah itu perkataan. Jadi dia sudah tambah, jadi dia sudah. Kalau Allah ngomongnya 1, manusia menambahkan 2. Ini melanggar atau enggak manusia? Melanggar sudahlah. Nah ini sudah ada dosa. Jadi sejak semula si Hawa ini memang sudah berdosa. Itu yang saya tidak paham tuh. Tidak boleh menambah perkataan Allah. Boleh tidak? Yang tidak dikatakan Allah, kan makanya di dalam hukum Taurat, tadi kan kita udah baca, hukum Taurat itu bersifat rohani. Artinya apa? Roh, bersifat Allah. Karena Allah adalah roh. Hukum Taurat, jangan bersaksi dusta. Itu kan disuruh kan? Jangan berbohong. Di sini Hawa sudah berbohong. Oh. Sudah berbohong kepada ular yang adalah pembohong. Ini pembohong ketemu pembohong ini. Iya, jadi Kak, kalau kita berbuat dosa, itu roh siapa? Kita, keinginan daging kita. Oh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Keinginan daging kita itu apa? Melawan Allah. Ini mau teliti bagus-bagus cara berpikir loh, baru ini paham. Kalau tidak teliti bagus-bagus, susah mau paham. Iya. Mesti bilang ada Roh Kudus yang ikut. Jadi Roh Kudus itu tetap ada di hatinya orang Kristen. Dan apakah tugasnya Roh Kudus? Nah, kita baca tadi Roma tadi. Mana tadi dia ya? Jadi Roh Allah itu yang membantu kelemahan-kelemahan kita. Kita itu sebenarnya tidak tahu cara berdoa. Tetapi Roh itu membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Ada ayatnya juga, Pak. Jadi sebenarnya kita tidak tahu cara menyatakan apapun dalam diri kita. Dan dengan Roh Kudus kita itu dimampukan. Tapi Adam dia taat kan? Apa? Hawa yang tidak taat permulaannya. Adam. Benar. Adam itu kan satu dengan istrinya. Hawa itu kan berasal dari Adam. Iya. Iya, jadi kalau Hawa berbuat demikian ya sebenarnya itu perbuatan Adam juga. Sebab Ya. Hawa berasal dari Adam dan Hawa itu sudah menjadi satu. Ya. Jadi apa yang dilakukan Hawa itu dilakukan Adam. Karena mereka itu adalah satu. Iya. Baru paham lah, tapi belum mendalami betul. Mau ini perkata yang paling sulit dipahami. Iya. Susah. Ada lagi yang mau ditanya, Pak? Itu sajalah, nanti lain hari lagi mau tanya. Iya. Sekarang gini, kalau kita berbuat dosa, ya misalnya kita mau mencuri, masalahnya roh kita menyetujui atau enggak? Kan ya? Betul. Ada. Kalau kita akhirnya mencuri, berarti roh kita itu menyetujui itu. Menyetujui kita untuk melawan Allah. Iya. Itu mau teliti bagus-bagus. Iya.
Jadi sebenarnya apakah orang Kristen yang sering berbuat dosa tidak ada lagi Roh Kudus di dalamnya? Ada. Cuman Roh Kudus itu melemah. Kenapa? Lemah. Karena kalau Roh Kudus melemah, kan dia tidak peka. Dia tidak serta-merta langsung mengingatkan kita. Bapak pernah tahu lihat lampu kalau udah mulai redup, dia itu tidak sanggup menerangi segala sesuatu, betul nggak? Iya. Demikian kalau Roh Kudus itu melemah dalam diri kita, kita itu tidak pernah bisa berpikir dengan jernih. Karena semuanya udah gelap. Makanya kenapa manusia itu berbuat dosa. Bagaimana cara kita menguatkan Roh Kudus itu agar dia tidak melemah dalam diri kita? Puasa itu penting. Peribadatan itu penting. Perenungan akan firman Tuhan itu penting. Oh, jadi memulihkan. Iya. Jadi dia itu kayak tetap jadi kayak mencharge. Makanya dikatakan Roh Kudus itu adalah seperti minyak. Nah, bagaimana supaya itu tetap menyala? Ya kita itu harus meminyakinya terus kan, lampu yang dalam diri kita. Itu Menerangkan. makanya kenapa orang Kristen itu makin dia jauh dari peribadatan, makin dia jarang mendengarkan firman Tuhan, dia makin sering jatuh ke dalam dosa. Iya. Jadi dikira itu salah satu cas lah mendengar firman Tuhan. Iya, itulah salah satu charge kita, betul. Ya, sering-sering lah kita mendengar firman Tuhan. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Onyong? Nah, lain hari lah. Ada lagi yang mau tanya tapi. Tuhan memberkati ya, Bang Onyong, sehat selalu. Thank you ya doa-doanya yang di bawah ya. Iya, makanya kenapa orang Kristen itu kalau firman Tuhan itu dibahas di mana-mana kita mah nggak marah. Kita jatuh cinta gitu. Karena mereka mulai diterangi. Masalahnya kan mereka itu butuh sedikit celah supaya terang itu bisa masuk ke dalam diri mereka. Gitu ya. Salam Kak Borubata. Ayo sayang culik aku dong. Na, 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 na. Halo Kak. Halo Kak Mel. Ya. Silakan Kak Mel. Ya, sebelumnya saya mau bertanya Kak. Boleh. Kak Mel Islam atau Kristen Kak Mel? Saya Muslim Islam. Silakan Kak. Ya. Kan Kristen yang saya tahu kan dua ya Kak. Ada Protestan sama Katolik. Nah kalau untuk Kristen Ortodok ini baru saya dengar, bisa tolong dijelaskan Kak? Kristen itu bukan ada dua, tapi memang ada tiga arus utama. Yang saya ketahui maksudnya. Ya. Yang saya ketahui. Ini saya kasih tahu ya, Kristen itu ada tiga arus utama. Yang pertama itu adalah Ortodok, Katolik, dan Protestan. Kalau di Indonesia sendiri ada Ortodok itu bahkan duluan ada dibandingkan Protestan. Itu dimulai dari abad ke-7. Sebelum ada Islam, sebelum ada Protestan, pertama sekali masuk ke Indonesia itu adalah Nestorian, ya, gereja yang bersifat ortodoks, tetapi dia agak menyimpang sedikit. Namun dia tidak berkembang di Indonesia, gitu. Lalu muncul lagi tuh beberapa kali ya lewat Bandung kalau nggak salah, di Sumatera, di Jawa Barat, sama di Solo. Nah terakhir sekali ortodoks itu dan berkembang itu adalah di tahun 1988 oleh Bapak Episkop Daniel Biantoro dari Nikopolis. Jadi ortodok mungkin agak, kalau dibilang di Indonesia itu dia memang tertutup. Ya, dia tidak begitu mencolok. Terdengar gitu maksudnya. Tapi sudah dari tahun 1988 sudah ada ortodok. Oh berarti Kristen Protestan dan Katolik itu perpecahan dari Ortodok? Ya. Jadi Katolik itu pecah dari Ortodoks, lalu Protestan itu abad 16 pecah dari Katolik. Berarti urutannya Ortodok, Katolik, baru Protestan. Betul. Oh iya. Ya soalnya jarang terdengar aja gitu. Kalau Ortodok yang biasa terdengar kan pada umumnya kan paling Katolik, Protestan. Iya. Tapi untuk maksudnya kalau perbedaan dari ketiga Kristen ini tuh apa sih Kak? Sebenarnya kalau dikatakan perbedaan nggak ada ya. Dari dogma itu nggak ada perbedaan. Katolik dan Ortodoks itu dogmanya sama sejak semula. Lalu dari Katolik itu mengalami pembaharuan atau perubahan, dan Protestan ini semua sebelumnya kan lahir dari pembaharuan yang dibaharui lagi gitu. Jadi bedanya apa Kak? Kami yang Ortodok tidak mengalami pembaharuan atau perubahan. Katolik dan Protestan yang sama-sama berasal dari gereja yang sama itu yang mengalami perubahan gitu. Tapi kalau untuk Kristen Ortodok kitabnya sama, Injil juga sama. Saya pakai Alkitab yang sama kok. Ini nih Alkitab Katolik, ini Alkitab Protestan. Saya pakai keduanya dan isinya sama. Oke.
Oke Kak, makasih penjelasannya. Ya, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Rusia, Ukraina, Ortodok, iya betul. Iya, kitab itu sama, dogma juga sama, dogma Tritunggal dan Kristologi itu sama, nggak ada perubahan. Ayo sayang culik aku dong. Pantekosta gimana nggak? Apa itu Pantekosta? Pantekosta itu Protestan nggak sih? Oh, Bang Doni Anglikan. Oke, siap Bang. Halo, Tian Sirunat. Tian Sinurat, sorry. Tian Sinurat, salah. Iya, halo Kak, selamat sore Kak. Nah, di sini saya mau cuman bertanya Kak, saya bukan mau bertanya masalah iman, tapi saya mau bertanya bagaimana cara Kakak menghafal semua ayat itu biar saya bisa meniru gitu Kak. Kalau orang bertanya kayak seperti Kakak dibuat pertanyaan, Kakak langsung cepat mengingat ayat itu Kak, gitu. Nggak tahu, aku juga karena sering dengerin penjelasan Romo jadinya tahu, soalnya itu diulang terus gitu. Oh, berarti mungkin masalah kecerdasan masing-masing ya Kak ya? Kemungkinan enggak. ya? Gini ya, Enggak sebenarnya. Oke, pertama sekali ini, kalau kita sudah mendapatkan ajaran yang benar, maka kita itu akan dibaptis dengan cara yang benar. Ketika kita dibaptis dan krisma, kita itu kan menerima Roh Kudus ya Bang. Roh Kudus yang kita terima sebagai materai itu kan ada di dalam diri kita. Itu membuat kita itu gampang peka dan gampang sekali mengerti ini. Serius, Roh Kudus itu membuat kita itu peka. Jadi gampang memahami dan gampang masuk. Itu sih. Jadi ada orang yang rajin membaca, tapi dia kan hanya membaca dan menghafal, tapi dia tidak mengerti maksud itu. Kenapa? Karena apa ya? Saya bilang mereka hanya menggunakan intelijensinya saja, tapi tidak mengandalkan kepekaan Roh Allah itu di dalam dirinya. Gitu sih. Oh iya Kak. Soalnya kalau saya membaca Alkitab Kak, saya bukan menghafalnya, tapi saya harus mengerti gitu arti dari bacaan itu. Betul. Tapi kalau misalkan ada seperti pertanyaan dari teman seperti itu, kita nggak bisa membuka ayat itu gitu. Buka di sekian gitu, nggak bisa. Makanya sebenarnya bukan nggak bisa. Sudahkah kita mendapatkan ajaran yang benar? Itu yang pertama. Ortodoksia, ortos dan doksa. Ortos artinya lurus dan doksa itu benar. Jadi kalau kita sudah dapat materi yang benar, ajaran yang benar, kita itu apa ya? Kita akan melakukan yang benar dan di sini tuh penuh Bang. Makanya kenapa orang Kristen itu perlu katekisasi? Kan perintah Yesus di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 disuruh dimuridkan, betul nggak? Iya. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Apa yang dilakukan seorang murid? Mendengarkan gurunya, belajar, tau? Benar? Iya. Nah itu. Jadi orang Kristen tuh kayak gimana Kak? Kok bisa gitu Kak? Belajar. Kita harus mendengarkan guru kita. Makanya kenapa orang Kristen tuh harus cari guru yang benar. Kenapa Yesus itu menjadi guru? Karena dia juga mengajar murid-muridnya. Tahu nggak? Muridnya Yesus mungkin nggak menuliskan sedemikian keren kayak gini. Karena diajarin sama gurunya. Siapa? Yesus. Kita juga gitu. Dijadikan murid Yesus melalui pemuridan dari Rasul. Kan disuruh Yesus kan? Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Gimana caranya kita menjadi murid Yesus? Harus dimuridkan melalui Rasul. Carilah ajaran yang pertama sekali itu yang dari Rasul. Setelah kita mendapatkan ajaran itu, maka kita akan melakukannya toh. Benar nggak? Ayat 20 dari Matius 28. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Udah diajarin, dilakukan. Begitu dilakukan, kita pasti menerima Roh Kudus. Benar nggak? Benar nggak? Kita dibaptis, kita dapat Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti nyala api di dalam diri kita. Itu yang menyentuh kita dan menerangi kita. Sehingga makanya di dalam dogmanya orang Ortodoks, perenungan itu penting. Perenungan itu penting. Jadi tidak kerja terus. Orang Kristen itu kebanyakan merenung dan kebanyakan berpuasa. Itu apa ya? Memantik supaya Roh Kudus itu terus-terusan menyala dan menerangi mata batin kita, juga mata pikiran kita. Serius. Ini serius, saya katakan.
saya lagi masak aja, saya kepikiran ini. Saya nggak tahu bang. Pokoknya saya nggak tahu ya. Saya ke toilet ya. Saya ini kan langsung nelpon pacar saya. Yang aku tadi kepikiran gini. Itu kayak kita itu kayak haus akan kebenaran firman, serius. Begitu kamu dapat ajaran yang benar, kamu itu selalu haus kebenaran firman. Oh begitu ya kak ya. Jadi sebenarnya bukan saya yang keren. Allah itu sendiri yang keren di dalam saya. Siapa? Roh Kudus. Jadi sebenarnya yang saya lakukan ini bukan dari saya, tapi memang Roh Allah itu yang kerja. Di Efesus dikatakan gitu. Perbuatan baikmu, apapun yang kamu lakukan, itu adalah pekerjaan Allah, bukan dari aku. Jadi jangan ada orang yang membanggakan dirinya. Sebenarnya Allah itu sendiri yang menggerakkan. Bekerja ya kak ya. Iya, makanya usahakan supaya Roh Kudus itu jangan padam. Supaya dia lebih mengendalikan kita daripada roh kita yang mengendalikan dia. Tapi kalau saya mikirnya gini kak, ini kayak orang yang terpilih gitu loh kak. Enggak. Kalau saya dipilih, terus saya nggak milih balik gimana? Nggak jadi kan? Ya kan kakak kan sudah meyakinkan. Enggak. Makanya dipilih. Kalau saya udah dipilih Tuhan, terus saya nolak bisa kok? Bisa kan? Ya bisa. Iya bisa. Saya dipilih, saya milih balik. Sama seperti yang dilakukan Bunda Maria. Betul, ya benar. Allah itu sudah milih Bunda Maria. Bunda Maria bilang apa? Jadilah padaku seperti yang kamu katakan. Kalau mau Bunda Maria menolak, bisa toh? Jadi Allah memilih, kita milih balik. Kalau kita kan banyak orang ya, udah jadi Kristen, terpanggil, tapi dia kan nggak milih balik kan, betul nggak? Dia nggak menyetujui pilihan Allah. Banyak kan? Berarti klop ya kak ya, kalau seperti itu ya kak ya. Memang harus seperti itu ya kak ya. Iya. Allah kalau dipilih, kita milih. Kita pun seturut dengan kehendak Allah. Iya. Ya cukup kak penjelasannya. Ya sudah cukup. Ya terima kasih penjelasannya ya kak ya. Shalom, selamat sore kak. Kupikir di tempatku azan. Borpas sudah mau sholat ya. Oke, jadi kalau Tuhan sudah memilih kita, kita pilih lagi gitu. Jadi mau kita berbuat dosa, mau nggak berbuat dosa, itu pilihan kita. Manunggaling kaula Gusti. Yes. Iya dong, semua orang Kristen itu sudah manunggal dengan Yesus melalui baptisan dan ekaristi. Istumben kali si Borpas ngasih aku 3 mawar.